Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Danis baik semuanya? Mudah-mudahan kita sehat sejahtera, tiada yang kurang satupun. Pada hari ini, hari Minggu teman-teman, hari libur, saya sengaja bertemu dengan semuanya. Tentunya ada sesuatu yang akan saya sampaikan. Teman-teman, kembali lagi selalu ya, saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman lah ya, yang saya kira banyak manfaatnya ya, terutama agar tidak terjadi atau tidak rugi seperti yang saya alami karena saya sudah mencoba lebih dulu. Kali ini teman-teman, topiknya adalah mengenai rem ya, rem sepeda ya, yang sudah demikian panjang perjalanannya. Teman-teman, saya sedikit menceritakan mengenai sejarah rem sepeda ya. Rem sepeda itu berbagai macam lah. Kita mulai pada saat itu mulai adanya cantilever brake. Nah, cantilever brake ini dimulai pada tahun sebelum Perang Dunia Kedua lah ya, tahun 1929. Oke, teman-teman ya. Nah, pada saat itu adalah cantilever brake. Kemudian pada tahun 1990-an lah ya, nah mulai itu ada tetap ya masih menggunakan rim brake ya, rim brake yang di ini kan, pada rim brake ya di sini. Dimulai pengembangan cantilever brake menjadi V-brake, yaitu pada tahun 1991. Jadi rim brake ya, nah ini ya V-brake ini. Itu dimulai tahun 1991 sejarahnya. Nah, kemudian jauh-jauh waktu sebelumnya ya, sebenarnya disc brake juga sudah mulai dirintis ya. Itu pertama-tama teman-teman ya, itu tahun 1971 ya, bahkan tahun 71 itu udah ada teman-teman, namanya disc brake itu udah ada. Disc brake seperti ini ya, tapi bentuknya lebih tebal, yaitu yang dibikin oleh Shimano. Nah, Shimano pada saat itu sedang booming balap mobil ya di Jepang, itu mobil sport. Kemudian disc brake yang mobil sport itu yang lebih tebal ya, itu digunakan kepada sepeda. Nah, sepeda-sepeda ini banyak digandrungi oleh pemuda-pemuda di Jepang ya, namanya Junior Sport Bicycle ya, Junior Sport Bicycle ya, menggunakan disc brake. Itu pada tahun 1970-an lah ya, 73-an ya, teman ya. Nah, jadi setelah itu kemudian ya berkembang ya, dari cantilever brake kemudian kepada V-brake, kemudian kepada disc brake ya. Nah, disc brake ya. Kemudian pada tahun 2012 ya, penggunaan disc brake itu mulai digunakan pada sepeda road ya. Sehingga memang saat itu ya kehandalannya itu memang diperlukan untuk sepeda road sekalipun.
Walaupun itu ada constraint mengenai bobotnya yang terlalu yang ya lebih besar lah. Tapi itu bisa diatasi dengan materi yang ringan. Oke teman-teman, gitu aja sejarahnya ya mengenai rem ya, mengenai rem ya. Oke, kali ini saya akan sampaikan judul yang agak menggelitik teman-teman ya. Ini teman-teman nih. Ini ya. Sudah saatnya kita beralih ke disc brake ini. Kenapa demikian teman-teman? Berakhirnya era cantilever brake ya. Yang V-brake ini cantilever saya tidak ada teman-teman barangnya ya. Sepedanya udah saya jual. Ini ya. Kemudian V-brake. Nah, U-brake ini. Oke. Nah, itu ya. Nah, berkenaan dengan judul ini ya. Kenapa kita ya udah saatnya beralih ke disc brake? Karena kita tahu ya bahwa rem-rem yang dahulu ya pernah saya alami juga. Saya terus terang ya mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan ya dari rem jenis rim ya, yaitu pada saat itu di Aquila ya saya nyerosot ya sampai tuas rem ini sampai menyentuh hand grip ini habis teman-teman ya. Sepedanya sepeda MTB pada saat itu ya, itu tahun-tahun kurang lebih tahunnya mendekati tahun 2000-an ya. Di Aqualia di puncak, kemudian saya juga waktu keliling ke Bali juga ya, saya mengalami hal yang ya kurang menyenangkan ya, dimana ya dengan cuaca panas dan hujan ini teman-teman ya, ini rim brake ini sampai habis teman-teman nih, tuh lihat tuh habis ya, dan ya cacat ya, ini brake line-nya ini melebihi ya kapas remnya ini ke sini ya, ini habis ya, menyentuh ini akhirnya tuh. Oke. Kemudian juga saya waktu keliling Bali, di Lombok juga, terakhir itu saya memakai sepeda flat bar dengan U-brake, saya turun dari atas ya, dari daerah Bogor atas ya ke bawah, hujan ya, sama teman-teman, licin. Saya sulit mengendalikannya, licin ya. Itulah hambatan-hambatannya yang saya alami ya. Hal itu tidak akan terjadi kalau sepedanya tentunya menggunakan sepeda jenis disc brake teman-teman. Oke teman-teman, ini ada beberapa poin ya yang akan saya uraikan ya. Langsung aja ya kita kembali ke keunggulannya aja ya. Mengapa kita mesti beralih ke disc brake ya. Ini ada sorry ini bukan 5 ya. Ini 8 malah ya. Ini 8 aspek teman-teman. 8 aspek keunggulan rem cakram ya. Ini hal-hal ini saya ambil dari beberapa literatur dan pengalaman saya sendiri ya. Betapa rem disc ya ini mempunyai keunggulan. Saya tidak akan menguraikan mengenai kekurangan rem rim ya. Itu udah ada di perbandingannya di berbagai sumber ya, yang YouTube lain juga mungkin ada. Tapi saya langsung aja, mengapa kita beralih ke rem disc ini? Saya anggap jangan lihat kekurangannya ya, justru keunggulannya ini lebih banyak daripada kekurangannya teman. Jadi kita mulai aja di sini mengenai penjelasan dari keuntungan ya atau kelebihan dari disc brake ya, sehingga kita mengapa harus beralih ke disc brake ini. Ada 8 teman-teman ya, 8 aspek demikian rupa ya. Saya tidak akan menjelaskan mengenai kekurangannya ya. Bahkan kekurangannya itu jauh lebih kecil ya, lebih sedikit daripada keunggulan atau kelebihan daripada disc brake ini. Ini ada 8 teman-teman ya. Nah ini, jadi yang pertama ini bidang gesek rem ya, terhindar dari kotoran ini. Jadi teman-teman ya, kalau kita ini seperti ini ya, rem ini ya, nih ya, kita pasang di sini ya, nih kita pasang di sini ya, ini rem disc yang mekanik teman-teman ya, mekanik ya. Oke, ini kita posisikan untuk kita pasang di tempatnya sini ya, pasang dulu sini. Nanti kalau kita ini kan ya memang letaknya ya jauh ya dari permukaan tanah ya, demikian rupa jauh dari permukaan tanah. Nih seperti ini kita pasang dulu ya. Ini pasang di sini. Nah ini
posisi ini posisi international standar ya, yang ini ya. Yang ini postmon teman-teman nih. Jadi ini international standar IS to postmon nih. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita pasang roda di sini teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, ini. Ini ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini. Ini ya. Posisi ini tuh akan jauh teman-teman ini nih dari permukaan tanah ini, sehingga ini terjamin keamanannya ini ya dari kotoran, jauh ya, jauh. Jadi ini lebih aman. Becek-becek ini tidak akan terkena lumpur, cipratan air yang dari sini. Sedangkan kalau kita menggunakan rim brake seperti ini ya, nah kita dipasang di sini, ini ya, ini ya. Nah ini ya, ini langsung ya. Kotoran itu mengalir ke sini teman-teman nih, ya. Ini akan basah nih dengan kotoran, dengan ini, karena posisi ini dekat dengan ban. Ban ini kotor berair ya, rim brake-nya juga ini permukaannya akan berair dan licin di sini. Inilah kondisinya yang berbeda ya. Sedangkan ini jauh bidang geseknya. Ini bidang geseknya ini adanya di permukaan sisi side-nya dari polnya daripada rimnya itu sendiri. Nah, seperti itulah kondisinya. Oke, untuk kondisi yang pertama ini ya. Nah, akibat daripada atau hasil daripada terhindarnya dari kotoran ya, daya pengereman ini lebih stabil di segala medan dan cuaca ini. Terus terang ya, saya jadi mengenai judul ini saya akhirnya memberanikan diri. Udahlah, saya akan berikan judul ini. Seperti kenapa saya memainkan kerem di sini, di antara ini pengalaman yang saya alami. Dan terus terang nih, saya jeling dulu sebentar penjelasannya. Jadi ada sepeda saya kurang lebih banyak juga ya, mungkin lebih dari 7 ya. Di sepeda tuh saya lepas teman-teman, karena alasannya menggunakan rim brake. Walaupun masih ada tersisa beberapa sepeda saya yang rim brake ya, oke lah ya, tidak apa-apa ya. Tapi sekarang udah saya tukar dengan saya beralih ke disc brake seperti ini. Ya karena alasan tadi, saya agak kecewa, terutama pada kondisi hujan dan yang tidak terduga, rim brake itu membuat kita berisiko tinggi ya untuk keselamatannya. Oke, nah yang kedua, ban tidak terkena panas gesekan hasil pengereman. Nah ini, jadi andai kata menggunakan rim brake ya, rim brake ini ya, baik itu U-brake ya, untuk U-brake di sini, seperti ini. Nah ya, U-brake seperti ini ya, di sini, baik itu yang V-brake dan cantilever brake juga seperti ini ya. Ya. Pada saat ini direm teman-teman ya, ini akan menghasilkan panas di sini. Panas. Jadi ada beberapa cerita ya, mungkin saya tidak mengalami langsung ya. Itu ada beberapa teman yang turun dari daerah Bandung atas ya ke bawah demikian rupa. Itu teman-teman. Di samping kalau menggunakan ini tidak menggunakan heatsink juga, kalau kurang pandai menggunakan ini panas teman-teman, sampai saya ngalamin. Kalau saya ini ngalamin sampai ini kemerah-merahan, ungu teman-teman. Kalau untuk yang rim brake ini panas, dan bahkan teman saya ada yang meledak teman-teman. Itu lebih berisiko daripada ini panas teman-teman. Ban meledak di tengah jalan ini. Ya ini ya. Ban tidak terkena panas gesekan kalau untuk ini, karena adanya di sini ya. Ya. Gesekan hasil pengereman. Nah, risiko ban meletus ini mengecil teman-teman ini untuk ya disc brake seperti ini mengecil. Nah, kemudian yang ketiga, kampas rem bebas kotoran. Ya, koefisien gesek ini ya, ini nih ya, meningkat. Jadi, kenapa kampas rem bebas kotoran seperti ini? Ya, kampas rem bebas kotoran ini karena permukaan dari rotor disc ini itu bolong-bolong teman-teman ini. Bolong-bolong akhirnya menyingkirkan kotoran. Ya. Berbeda dengan kampas rem ini ya. Ini kotoran itu pasti walaupun ini ada celah-celah ya, ini bisa tersangkut di sini teman-teman ini. Ya, lebih terbebas kotoran itu yang lebih bagus di jenis permukaan ini, disc brake ini. Jadi akhirnya permukaan dari kampas rem ini bebas kotoran ini.
Nah, dengan bebasnya kotoran seperti ini, tentunya koefisien gesek juga meningkat, teman-teman. Yang kita perlukan untuk rem itu koefisien geseknya itu tinggi, teman-teman. Sehingga lebih pakem sedemikian rupa. Inilah yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ini, material rotor disk tahan tekanan. Nih, jadi teman-teman untuk rotor disk ini, ya, rotor disk yang ini, ya, ini tahan tekanan tinggi nih, karena bahannya ini juga bahan yang ini ya, bahan steel, tapi ini udah dicampur dengan nikel ya, ini tahan karat dan ini tahan tekanan ini, baja semi stainless steel ini, sehingga dengan tekanan yang besar ya ini ya, rem lebih pakem. Kenapa lebih pakem, teman-teman? Karena apa? Daya pengereman itu atau kemampuan pengereman itu tenaga hambat itu ya, tergantung dari koefisien gesek ini tadi ini ya, dan tekanan. Berikut juga ada variabel lain, itu lebarnya permukaan gesek ini. Pertama tadi ya, koefisien gesek ya, kedua tekanannya ini kan lebih besar, bisa lebih besar ya, dan lebarnya permukaan gesek daripada kampas rem ini sendiri. Nah, jadi dengan kondisi dia ya tahan terhadap tekanannya bisa lebih tinggi ini, dan hasilnya itu rem lebih pakem, teman-teman. Dibandingkan dengan rem ini ya, yang tidak butuh tahan tekanan, karena ininya materialnya dari aluminium alloy ini ya. Baik rem untuk yang V-brake, yang ini ya, ataupun untuk yang U-brake ini, seperti ini. Ya, oke. Ini tidak begitu tahan tekanan karena materialnya dan ini ya lebih lunak ya, baik logamnya ataupun kampas remnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang kelima. Ini ada fleksibilitas penggunaan ukuran ban. Kenapa rem piringan atau disc brake itu bisa menggunakan ukuran ban yang fleksibel? Nah, gini teman-teman ya. Kalau untuk U-brake seperti ini ya, U-brake seperti ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Ukuran bannya tuh terbatas, teman-teman. Ini lebar bannya nih terbatas. Karena adanya lengan ini hanya muat berapa sini ya. Begitu juga dengan ini. Nah, dengan V-brake-nya ini. Ini ya, V-brake ini. Ini ada keterbatasan, teman-teman ya. Keterbatasan dari ukuran ban ya. Karena lengan ini bisa menghalangi lengan ini ya. Oke. Lengan ini jadi ada keterbatasan ukuran lebar ban. Sedangkan andai kata ini menggunakan disc brake seperti ini ya. Ini terpisah ya. Terpisah seperti ini. Nah, ban itu bebas ya. Lebarnya lebih bebas, tidak ada hubungannya dengan konstruksi dari pengereman seperti itu. Oke. Jadi ada fleksibilitas ya mengenai penggunaan ukuran ban. Yang keenam, ini lebih kompatibel dan terstandar. Teman-teman yang udah sering menggunakan disc brake seperti ini ya, kita dengan berbagai merek ya, misalnya ini yang menggunakan ini ada center lock ya, merek Shimano ya, dengan hub tertentu, ini bisa kompatibel dengan komponen yang menggunakan baut 6 bolt ini kompatibel. Andai kata kita masukkan ini ya, konstruksinya ya, yang ini ya, yang ini seperti ini 6 bolt ya, dengan yang center lock ya sama, teman-teman. Kita bisa gunakan kepada ini yang sama, kepada konstruksi frame yang sama ya, itu tidak usah diganti-ganti. Konstruksi ini pasti pasnya gitu loh. Ini udah standarisasi seperti itu. Kemudian juga komponen-komponen yang lainnya yang berkenaan dengan standarisasi tadi ya. Standarisasi dari lebar ya. Lebar international standar ini ya. Lebar post mount ya. Untuk dudukannya dan yang flat mount juga yang Shimano itu sama, teman-teman. Jadi kita bisa menukar-nukar berbagai komponen dan merek ya, tidak usah khawatir ya. Kemudian juga andai kata kita menggunakan rem ya jenis
jenis mekanik ya dengan jenis hidrolik, andai kata ini kita tukar ya, dudukannya yang sama, itu akan sama teman-teman, akan sama. Untuk mekaniknya jarak ini akan sama, baik mekanik ataupun hidrolik. Nah itulah. Jadi memang ini lebih fleksibel ya, seperti ini ya. Nah ini lebih kompatibel dan terstandar ini. Jadi komponen rem dapat saling dipertukarkan satu dengan yang lain seperti ini. Ini tidak bisa, ini agak kesulitan untuk rem yang jenis rim ini. Sedangkan yang rem untuk DC ini mempunyai keunggulan seperti ini ya, mengenai kompatibilitas dan terstandar ini. Yang ketujuh ini mengenai fleksibilitas penggunaan ukuran roda. Ini teman-teman nih, ini ada suatu keuntungan ya dengan menggunakan rem DC ini ya. Ini satu frame ini ya dapat menggunakan roda 27,5 inch atau roda atau 29 inch. Misalnya kita memiliki sepeda MTB ya, misalnya MTB ini ya, misalnya MTB ya. Nah ini ukuran rodanya ini ya 27,5 ya. Dan satu lagi kita punya ukuran roda 29 inch dengan space yang masih memenuhi misalnya ya. Ini rodanya bisa saling dipertukarkan teman-teman ini ya. Tukarkan ya. Mungkin yang kita butuh 29 inch kita bisa pasang 29 inch. Ini karena lebih besar ya. Kita tukar yang dengan 27,5 ya. Dengan ukuran ini yang lebih lebar ya. Itu bisa langsung aja. Sedangkan dudukannya ini ya sama gitu loh. Ya itulah. Sedangkan andai kata menggunakan rem jenis V-brake ya. Ini jangkauannya berbeda teman-teman. Karena diameter berbeda. Ini karena aktifnya posisi atau konstruksi ini ngeremnya di rim 29 inch ya dengan 27,5 ini ya dia radiusnya berbeda sehingga dudukan ini juga tidak akan pas dengan sepatu rem V-brake ini. Itulah kesulitannya ya. Sedangkan kita menggunakan disc brake itu akan lebih fleksibel. Satu frame itu kita bisa gunakan dua jenis wheelset yang berbeda ukuran teman-teman. Oke, itu keuntungannya. Kemudian ini yang terakhir. Ini suatu hal yang mungkin ya ini harus dipikirkan juga ya untuk teman-teman investasi sekarang pada saat ini ya mengenai rim brake ya. Kenapa ya? Karena tetap aja ya namanya kausan itu akan terjadi. Kita tidak bisa mengandalkan hanya penggantian ya. Hanya penggantian dari kapas rem aja ya untuk U-brake ya. Baik U-brake ataupun dari V-brake ya, sama aja ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan penggantian kapas remnya aja karena memang ini lebih banyak diganti kapas remnya, tetapi ini bergesekan ya dengan ini dengan rimnya ini. Nah ini rimnya juga mengalami keausan teman-teman. Jadi ini juga nanti harus diganti pada waktunya gitu loh. Nah itulah penggantian wheelset rim ini ya. Itu jauh lebih mahal ya untuk rem jenis rim dibandingkan dengan kita mengganti ini rotor disc. Jadi rotor disc itu hanya mengganti unitnya aja ya. Yang untuk ini misalnya untuk yang ukuran ini ya, ini kita ganti aja ini ya, copot ini ganti aja, ganti rotor disc-nya ya. Rotor disc kalau ini center lock langsung lebih mudah bukanya, ganti aja hanya ini aja. Kalau untuk rem jenis rim ini semua kita ganti ya teman-teman ini. Kalau aus, bandingkan tadi kita hanya ganti rotor disc aja. Kalau untuk rem jenis rim ya, rim brake itu ya, kita ganti semuanya teman-teman. Penggantian ini ya kita harus ganti dengan harga yang mahal. Kita harus rakit kembali hub dan free hubnya dengan jari-jari yang sama atau malah dari jarinya perlu diganti ya teman-teman. Nah itulah, itu akan memboroskan biaya ini. Jadi ya ini biaya penggantian komponen yang aus dan perawatannya jauh lebih mahal. Nah di sini dijelaskan bahwa
harga rotor disc jauh lebih murah ya dari rim atau velg ini. Perbandingan antara rotor disc ini ya dengan velgnya. Bukan hanya dengan velg aja, kalau Aussie ini kita harus ganti semuanya ini. Ya, velgnya ganti dan kita harus merakit kembali ini. Seperti itu. Ini. Nah, ya. Penggantian rim perlu biaya untuk perakitan kembali wheel set seperti itu. Ya, jadi jauh teman-teman ya kalau kita pertimbangkan mengenai semua aspek ini ya, unggulannya ya, antara rem ya ada cantilever tadi yang saya tidak ada contohnya, V-brake, kemudian U-brake ya, itu jauh teman-teman, jauh lebih merugikan dan berisiko bagi kita ya, dibandingkan dengan rem disc seperti ini. Jadi ya terus terang ya, kalau Anda kata teman-teman cukup punya keinginan ya untuk lebih menyempurnakan sepeda yang dimiliki, saya kira ya saya anjurkan beralih teman-teman ya. Udah saatnya beralih. Karena terus terang cantilever brake pun yang tadinya berjaya ya udah digantikan dengan V-brake. Ya, V-brake masih ada karena faktor tertentu ringan lah ya. Dan memang produsennya tetap memproduksi jenis-jenis rem-rem yang lama karena populasi sepeda dengan cantilever ya, dengan V-brake, dengan U-brake itu masih banyak, tentunya ya pasti disuplai gitu. Tapi mengenai efektivitasnya secara teknis ya pasti satu saat akan ditinggalkan. Nah, sepeda balap pun ya, road bike pun ya, udah tahun 2000 kesiniin ya, itu udah menggantikan teman-teman. 2017 ya, nggak salah ya, udah mulai banyak digunakan disc brake. Nah, disc brake pada sepeda balap pun ini, kelemahan daripada ini yang panas itu udah bisa diatasi dengan heatsink teman-teman ya. Jadi dia lebih melebar, sehingga ada sirip-sirip untuk pendinginannya seperti itu. Oke teman-teman, ini segini aja pembahasan mengenai mengapa saya memberanikan diri untuk mengadviskan kepada teman-teman untuk ya beralih ke disc brake ini. Terus terang, karena pertimbangan teknis ya. Saya tidak semata-mata melihat sepeda itu dari sisi keindahan ya, sisi kompatibilitas, terutama saya memperhatikan dari sisi keamanan dan kenyamanan. Ya, waktu saya bepergian jauh ya, touring jauh pun ya, saya selalu menggunakan pada kesiniin ya, disc brake teman-teman. Dan saya juga mengalami perbandingan antara menggunakan U-brake ya, V-brake dan disc brake itu ya dalam waktu yang cukup panjang gitu loh. Akhirnya saya merasa agak riskan ya menggunakan rim brake teman-teman, karena alasan-alasan pengalaman ya. Dan sepeda saya yang udah juga udah saya lepas ya, yang jenis yang rim brake saya gantikan dengan disc brake. Teman-teman, sekian aja ulasan saya mengenai hal yang penting daripada rem ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya menimbang-nimbang ya. Andai kata memang sepeda itu digunakan hanya untuk di luar kota ya, di dalam kota, jarak yang tidak terlalu jauh ya, dan ya tidak menginginkan cuaca yang banyak berubah, saya kira itu masih bisa diterima lah ya mengenai jenis rim brake. Tapi kalau udah sepeda yang digunakan keluar kota, berbagai cuaca, terutama MTB, wah itu agak berisiko teman-teman ya, terutama yang komunitas dari federal juga ya. Kebanyakan juga mereka sudah menggunakan disc brake ya, dilas ke frame-nya ya. Ke frame-nya itu dilas ya. Sehingga dia bisa menggunakan disc brake seperti ini. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian aja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk keselamatan kita semua dan kita bisa goes happy kemana aja kita inginkan. Dari Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.